Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita mengeluh, seringkali kita merasa bahwa Tuhan membiarkan kita. Tetapi jika kita bersyukur karena dilayakkan menderita, maka kita akan mampu menemukan sukacita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Sudilah Engkau tetap selalu menjaga kami, agar kami Engkau layakkan untuk menerima penderitaan kami, sehingga kami hidup menjadi manusia baru. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini kita diajak untuk belajar menyadari. Di dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus kepada Timotius jelas dikatakan di sana, ingatlah jika kamu dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan iman akan Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Lalu kenapa kok kita masih bertanya kepada siapa kita mesti mengimani? Bagaimana kita mesti berpegang teguh? Hari ini di dalam bacaan ini mau mengatakan orang beriman pasti mau menerima penderitaan itu. Orang beriman itu akan menderita, akan dianiaya. Karena perbuatan baik membuat ia harus menanggung segala deritanya. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang beriman itu mampu mengubah penderitaan, mengubah tantangan sebagai suatu berkat. Contohnya siapa? Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Dia mengubah penderitaannya, mengubah kesengsaraannya sebagai berkat bagi orang beriman. Dengan kemartirannya, ia menunjukkan bahwa beriman sampai pada kematian membawa sukacita meskipun harus ditempuh dengan penderitaan. Seringkali kita menderita sedikit, mengeluh, merasa diri miskin, merasa diri tidak mampu. Tetapi ketika ada orang lain berbuat baik, tiba-tiba kita menghujani dengan begitu banyak kritik. Tetapi padahal kita tidak mampu. Kita tidak mampu melayakkan diri kita untuk menerima penderitaan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mesti belajar. Kita mesti berani untuk terus berjuang menjadi manusia yang baik. Salah satunya bagaimana? Mengubah penderitaan kita ketika kita dilayakkan menjadi berkat, menjadi sumber sukacita. Semoga hari ini kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Jangan takut untuk menderita, karena dengan kita menghadapi dan memenangkannya, kita akan menemukan sukacita. Itulah yang mesti kita jalani di era new normal. Kita mesti membiasakan diri, jangan terlalu parno, tetapi juga jangan terlalu ceroboh. Kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetapi kita juga harus berani menderita untuk lebih ekstra memperhatikan penderitaan kita mengenai kesehatan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, orang beriman mampu mengubah penderitaannya menjadi berkat. Orang beriman mampu mencari solusi dibandingkan hanya berkomentar tanpa solusi. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita
dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam dunia ini berbuat baik itu sudah dibenci, apalagi kita berbuat yang tidak baik. Maka isilah lembaran hidup kita dengan kebaikan. Meskipun orang berkomentar, meskipun orang bercaci, merangkai kata-kata untuk menjatuhkan kita, jangan takut. Di dalam kebenaran Allah memberikan jalan, sebagaimana Allah memuliakan orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati, dan jangan takut di era new normal. Selamat pagi.